Ya, para penonton yang kami hormati, nah, bona sepi deh, panah sepi wali. Kami akan mencoba memandu jalannya pertandingan pada sore hari ini, di mana sudah dimulai di partai pertama antara Al Husaini FC dari Pondok Pesantren Al Husaini berhadapan dengan Bali FC dari Kampung Bali, Kelurahan Kumbe. Ya, di mana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada partai pertama ini ada saudara Agus Salim alias Bagas, dan dibantu AW1 saudara Muhammad Halilul Lijan, dan AW2 ada Teten Hidayat. Selamat datang AW cadangan saudara Lukman yang akan menjadi AW nanti di partai kedua. Sepatu nih, woi, sepatu. Ya, aman. Kencenang boy beda banjang umi. Nawaan sapin. Ya, kita saksikan barusan terjadi sebuah gol yang tercipta di sarang daripada Al Husaini dicetak oleh Bali FC. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Bali. Sasaran jauh sekitar 2 meter dari Mister gawang yang dijaga ketat oleh sang goalkeeper dari Bali United. Kembali ke lapangan, sebuah tendangan bebas yang didapatkan oleh anak-anak dari Al Husaini FC. Tendangan bebas dilakukan cukup cantik, namun lebih dekat kepada lagi-lagi hampir saja tendangan yang membahayakan gawangnya sendiri. Kali ini tendangan pojok tuan air eta gugante pota heran au gitu we. Heran ang baju kalah daga gante pota agi baju biru sepatu biru na. Ake baju kalah sepatu kalah. Subhanallah. Langsung Roy bapak ketua ya dinaikkan transfernya ya, dia ketua 50 sekali londo. Kita kembali ke lapangan. Sebuah pelanggaran nomor punggung 13 mengambil rekannya dari belakang tadi cukup membahayakan. Cuman lah begini sepatu nanti kembali tendangan bebas. Ada pemain senior yang cukup luar biasa memiliki andil membela timnya Panser FC. Di kala muda beliau ini cukup lincah, sangat-sangat sulit untuk merebut bola di kaki beliau ini. Saudara Bung Seri, lagi-lagi apa yang terjadi?
Saudara, aku hanya melihat begitu saja bola yang melewat ke depannya tadi, sehingga terjadi berubah papan skor menjadi 2-0. Cukup lemah penampilan Al-Husaini pada sore hari ini. Tidak seperti pertandingan pertama dan keduanya. Al-Husaini ini memiliki pemain-pemain yang tenaga luar biasa, yang cukup apik. Memenangkan 2 laga kemarin dengan skor 2-0 dan juga 2-1. Apakah yang terjadi dengan Al-Husaini pada sore hari ini? Rome Jadoi di awal-awal babak kedua ini, babak pertama ini, tertinggal 2 gol Al-Husaini atas Bali FC Kumbe, Kelurahan Kumbe, Kota Bima. Kembali lemparan ke dalam untuk Al-Husaini. Nomor 2, pemain yang cukup cangkuk yang dimiliki oleh Al-Husaini. Lemparan ke dalam tidak sempurna, tidak mengarah kepada rekannya, menghasilkan tendangan gawang untuk Bali United FC Kumbe. Ya, pelan saja, tendangan gawang cukup tenang atas keunggulan 2-0 ini. Lalu Bali FC main punggung 9 di sana, otak-atik jadi main-main nomor punggung 2. Lagi masih cukup apik, cukup disiplin untuk menjaga nomor punggung 9, nomor punggung 2 ini tidak melakukan kesalahan sehingga sempurna menghasilkan lemparan ke dalam. Lagi-lagi tendangan yang tidak sempurna, jadi kembali nomor punggung 5. Apa yang terjadi lagi-lagi bola? Apa yang terjadi? Handsball rupa-rupanya dari anak-anak dari Bali. Tendangan nomor punggung 5 yang mencetak gol pertama ini tidak mengarah ke gawang, namun hanya mengudara di atas rekan-rekannya. Kembali nomor 11, umpan terobosan nomor 2 kali ini berbahaya, membawa bola dengan cermat di sana. Masih apa yang terjadi? Tendangan pojok untuk Al-Husaini. Bola membentur kaki dari pemain belakang dari Bali FC ini. Mari lagi-lagi tendangan sang kapten tadi masih tidak menemui sasaran. Serangan demi serangan yang dilakukan Al-Husaini, namun masih cukup tidak membahayakan penjaga gawang dari Bali United. Cukup jauh dari jangkauan, ada 2-3 meter. Tendangan percobaan berkali-kali yang dilakukan Al-Husaini, namun serangan yang balik yang cukup pasti yang dilakukan oleh Bali United cukup membahayakan. Yang terbukti 2 gol tercipta pada pertandingan partai pertama ini. Apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran keras yang dilakukan. Ya, kartu kuning rupa-rupanya. Sebuah peluang yang didapatkan Al-Husaini tadi sedikit menggetarkan hati para pendukung daripada Bali FC. Ya, ada ini story serangan. Kembali lagi-lagi, angkat tinggi dia, Bali FC angkat tinggi dia. Apa disundul oleh Ustadz Abu? Masih umpan pendek diperagakan anak dari Al-Husaini. Pukul 7 terlalu cepat mengambil kesimpulan tadi. Ayo pukul 13 dapat menguasai bola, angkat tinggi dia, berbahaya. Lagi-lagi berdua di sana sesama. Tendangan langsung berbahaya. Apa yang terjadi? Oh, tendangan menggunakan kaki kidal tadi. Pemain Al-Husaini sedikit menipis di samping kiri gawang dari Bali FC tadi. Tapi bos dan juga sekaligus manajer daripada The King
Mayra tinday, tadi guys. Tiara komentator guys ini. Balik lagi-lagi. Sebuah lempar ke dalam. Oh, rupa-rupanya berakhir sudah pertandingan babak pertama di partai pertama ini. Skor 2-0 untuk keunggulan Bali FC. Cup Juventus FC berhadapan dengan Kuda Hitam Japornas. Selamat datang dan selamat untuk berpemanasan. Ya, kita saksikan tendangan bebas. Di sana ada Ustadz Abu. Tendangan keras yang namun masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Bali FC. Di mana Bali FC ini langsung didampingi oleh yaitu salah satu babi Kaptimas terbaik yang dimiliki oleh Kota Bima, yaitu Ibda Hendro, ya, alias Bung Ceko Bo'o, sang manajer dan juga kapten tim dari The King, salah satu tim kuat, tim unggul di turnamen Pemuda BD Cup ini. Selain daripada ada juga yang bertanding pada sore hari ini adalah Bali United sesama dari Kumbe. Ya, kita kembali ke lapangan, menghasilkan lebar ke dalam kali ini. Untuk Al Husaini FC, di sana ada nomor punggung 17, sang pemain senior yang dimiliki oleh Al Husaini. Yang perkenal sudah lakukan, sudah berbahaya, masih terlepas. Apa yang terjadi? Disapu saja tadi oleh pemain nomor punggung 2 yang mendapat kartu kuning, pemain babak pertama tadi. Kembali dan langsung nomor punggung 10 tadi lagi-lagi cukup hati-hati dia melakukan tendangan tadi, saudara Zeni yang memiliki tendangan yang cukup akurat tadi. Namun cukup sigap penampilan dari penjaga gawang, dapat menepis dengan sempurna tadi. Kembali apa yang terjadi? Oh, tendangan menggunakan kaki namun mengenai tangan tadi. Ya, sepertinya tunggu peluit. Sepertinya klub Al Husaini ini tidak cukup waktu untuk melakukan pemanasan tadi, sehingga tidak terlalu panas rupa-rupanya penampilan daripada Al Husaini ini. Mana penampilan lewat skema serangan Bali yang cukup luar biasa yang ditujukan oleh Bali FC ini. Bali, apa yang terjadi? Oh, rupa-rupanya, apalagi wasit yang terlalu dekat dengan posisinya. Kami di sini sangat melihat dengan jelas di mana Hezbal terjadi di kotak terlarang. Segala sesuatu keputusan wasit itulah mutlak. Dimana benar terjadi sebuah hezbal. Mampukah pemain dari Bali FC ini untuk menambah pundi-pundi golnya lewat titik putih? Kita saksikan bersama-sama.
Buah sotekan pelan namun terarah menghasilkan gol ketiga untuk Al Husaini. Waktu cukup lama untuk berusaha untuk menyamakan kedudukan. Ayo Al Husaini bangkit. Jangan terlena ataupun kecewa dengan 3 gol yang tersarang pada menit awal babak kedua ini. Bangkit, berupaya untuk memperkecil ketegangan. Tendangan spekulasi tadi wasit. Berkata pemain dari Bali FC, Mahrez nomor punggung 17 keluar, masuk Alan nomor punggung 11. Begitupun juga dari Al Husaini, Indra nomor punggung 3 keluar, masuk digantikan oleh Ustadz Irfan nomor punggung 9. 3-3. Pemain baru tenaga muda dimasukkan oleh ofisial Al Husaini ini. Mampukan nomor 9 itu untuk memberikan kontribusi untuk memperkecil ketertinggalan. Ya, kita kembali ke lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Al Husaini. Masih Al Husaini untuk membangun serangan. Karena punggung dua dari Bali FC tadi menyapu bola. Bali lagi-lagi terlepas. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini Al Husaini sudah dilakukan. Angkat tinggi dia, dapat dicuri Bali FC. Lagi-lagi Bali FC. Umpan kepada jadi terlepas dia. Masih Al Husaini kali ini menguasai bola nomor punggung 17. Namun cukup sikap penampilan nomor punggung 7 di sana dari Bali FC untuk menghalau serangan Bali yang cepat tadi. Lagi-lagi Al Husaini angkat tinggi dia, ada rekannya nomor punggung 9. Tengah, berbahaya punggung 11 dapat mencuri bola. Di depan rekannya, lagi-lagi terlepas. Apa yang terjadi? Ada halauan dari rekannya tadi. Angkat tinggi dia, berbahaya. Masih punggung 9, terlepas dia. Wasit. Pergantian pemain dari Bali FC. Vandra nomor punggung 2 keluar, masuk Man nomor punggung 3. Ya, kita kembali ke lapangan. Tendangan gawang kali ini untuk anak-anak Al Husaini. Umpan pendek kepada nomor punggung 9 tadi kan. Lagi-lagi terobosan. Terlepas dia nomor punggung 11.
Masih dikuasai nomor punggung 5. Upaya dengan upaya usaha yang dilakukan anak dari Al-Husaini untuk berusaha memperkecil ketertinggalan, membuat terobosan. Masih oleh Leon terlepas menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan angkat tinggi dia. Masih Al-Husaini buat tendangan langsung tadi. Masih tendangan paling cukup cepat. Wasit ya, Bali FC 5 nomor punggung 9 keluar, masuk Amar nomor punggung 12. Bali umpan ke tengah. Al-Husaini kali ini berupaya untuk melakukan serangan balik, namun bola terlalu deras, hasilkan lemparan ke dalam untuk Bali FC. Sudah lakukan ke tengah dia, dapat dicuri tadi. Masih cukup tenang Bali FC untuk menguasai bola, namun dapat dicuri Al-Husaini. Dapat dicuri kembali oleh anak-anak dari Bali FC. Berlari dengan kencang untuk membangun serangan lagi-lagi. Ada dorongan. Bali umpan pendek yang diperagakan anak dari Al-Husaini mengenai tangan tadi. Bekerja sama dua pemain senior yang dimiliki Al-Husaini, Ustadz Irfan dan juga Ustadz Abu. Bali dapat dicuri oleh Ceni. Umpan terobosan Ceni. Ada rekan di sana, tendangan umpan pada sayap kiri, tendangan langsung nomor 11. Tendangan langsung halang tadi cukup cepat. Masih nomor 9 Al-Husaini. Ke belakang dia ada Ustadz Abu. Abu menguasai bola, cukup cermat. Abu lagi-lagi sontekan pelan yang mengecoh pemain Bali FC tadi. Bali Al-Husaini dari belakang nomor punggung 3 melakukan pelanggaran tadi. Masukkan tendangan bebas nomor punggung 17 kali ini. Sudah lakukan cukup manis, namun dapat diponis saja tadi oleh penjaga gawang. Kembali tendangan pojok. Al-Husaini angkat tinggi dia. Masih Al-Husaini, sang kapten di sana. Umpan pendek. Sebelah angkat tinggi dia. Masih dapat direbut anak-anak dari Bali FC. Lepas ya, masih Bali FC berambah bola dengan cermat, dapat ditangkap bola oleh penjaga gawang ini. Masih lagi-lagi berudara dimanapkan Al-Husaini. 8, hati-hati 8, sudah berkali-kali 8. Ya, memaksa sang pengadil untuk mengeluarkan kartu kuning terhadap nomor 8 ini. Hasilkan tendangan bebas, ketinggian berbahaya, dapat ditepis oleh penjaga gawang. Kali ini angkat tinggi dia. Kali ini sudah dimenangkan anak-anak dari Al-Husaini, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam kali ini nomor 11 pada 7-5 bekerja sama anak-anak dari Bali FC ini. Sedikit terkecoh anak-anak dari Al-Husaini. Kembali Ceni kali ini cukup kosong, berbahaya, agak tinggi dia. Niat hati ingin mengumpan tadi, tidak mau melakukan eksekusi atau tendangan langsung tadi. Ceni umpan belakang nomor 11, lagi-lagi terlepas.
Jadi kali ini, hey, memain-mainkan bola ya, dekat dengan garis lapangan tadi. Kali ini lempar ke dalam, memberikan kepada musuhnya, lawannya rupa-rupanya. Kembali memfokus sepas kali ini, ketik dia, teplas, tendangan yang tidak menemui sasaran. Kembali memfokus 9 kali ini. Masih bola, umpan ke, ipilalo koe tiwan rai, malum tio cagu lambung tengah itu sih. Lombok tengah re orang bingkai mune tahu kan rai ustad aku kan. Sablo siang baju biru hari kan kali soko hari kan. Kam tando arah kan itu. Top lombok tengah kau mune balo kan. Deh, orang kau cari baci kan ustad aku re. Ner botahan tu kaya balik ke lawan. Lagi-lagi. Serangan balik cepat-cepat dilakukan anak-anak dalam usaha ini. Dilepas ya. Tenang 11. Lagi-lagi. Dapat lagi-lagi. Lagi-lagi. Tendangan gawang yang didapatkan anak-anak dari Bali FC. Apa yang terjadi? Oh, rupa-rupanya. Salaman. Ya, terima kasih untuk Alusa ini atas partisipasinya di Open Turnamen Pemuda Bidikap ini dan juga selamat kepada Bali FC.